Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak? Baik, Alhamdulillah baik, Pak. Pak. Baik. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada yang Ada. ada, Pak. Siapa? Susilo. Kenapa Susilo? Sakit katanya, Pak. Ya, ya. Kita doakan bersama-sama agar Susilonya cepat sembuh ya. Amin. Agar lebih semangat, kita ada jargon dulu nih. Jika Bapak bilang fisika, anak-anak bilang fisika semangat luar biasa, Allah Akbar. Oke. Fisika. Fisika semangat luar biasa, Allahu Akbar. Wah, sudah semangat semua ya. Jadi, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Boleh dipimpin oleh ketua kelasnya. Baik, teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Doa dicukupkan. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari tentang keseimbangan benda tegak dan titik berat. Nah, masih ada yang ingat apa contoh pemanfaatan keseimbangan benda tegak dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Pak. Ya, boleh. Contohnya seperti jembatan yang seimbang, Pak. Ya, betul. Ya, kita kemarin juga sudah mempelajari tentang syarat keseimbangan benda tegak. Masih ada yang ingat apa saja syarat keseimbangan benda tegak? Saya, Pak. Ya, boleh. Sigma gaya dan sigma torsinya sama dengan 0. Ya, betul. Jadi kalau sigma gaya dan sigma torsinya sama dengan 0, itu artinya benda tidak bergerak secara translasi maupun secara rotasi, sehingga dikatakan seimbang ya. Nah, berikutnya Bapak akan memutarkan sebuah video tentang permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan keseimbangan benda tegak. Jembatan adalah salah satu infrastruktur yang penting dalam transportasi. Keberadaannya juga sangat mempengaruhi keselamatan para pengguna jalan. Oleh karena itu, jika terjadi jembatan rubuh, hal itu dapat membahayakan nyawa dan menghambat jalur transportasi. Penyebab jembatan rubuh pun beragam, mulai dari kesalahan manusia atau faktor alam. Bahkan di negara maju dan serba canggih seperti Amerika Serikat pun, faktor kesalahan manusia cukup mempengaruhi peristiwa tragis ini. Itu ya videonya, video tentang jembatan yang jatuh. Nah, dari video tersebut ada yang kalian dapatkan nggak? Jembatannya jatuh Ya, kenapa jembatannya bisa jatuh? karena tidak seimbang. Ya, betul. Iya. Untuk menganalisis keseimbangan pada jembatan tersebut, kita harus menggambarkan arah-arah gayanya. Nah, ini sama seperti yang telah Bapak ajarkan pada pertemuan sebelumnya. Apakah ada yang bisa menggambarkan arah-arah gaya pada gambar ini? Saya, Pak. Ya, boleh. Di pinggir sini aja sih. Ini kan ini ya. Salah. Dari diagramnya sudah benar ya. Ada yang bisa menyimpulkan mengapa jembatannya bisa runtuh, bagaimana gaya hubungan antara N1, N2, W1, W3, dan W2? Saya Pak, Ya, boleh. karena jumlah W1, W2 dan W3 itu lebih besar daripada N1 dan N2 Pak. Sehingga resultan gayanya tidak sama dengan 0 dan mengarah ke bawah ya, sehingga jembatannya runtuh. Nah, berdasarkan analisis gaya tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa sebelum membuat
rancangan sebuah jembatan kita harus menganalisis gayanya dulu berdasarkan fisika agar jembatan tersebut seimbang. Nah, siapa yang biasanya merancang jembatan tersebut? Arsitek. Insinyur, Arsitek atau insinyur ya. ya. Jadi pada hari ini kalian semua akan menjadi insinyur yang merancang jembatan dan menguji rancangan kalian tersebut ketika mempresentasikan di depan kelas. Tapi sebelum itu Bapak akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu kompetensi dasar 3.1 menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegak dalam kehidupan sehari-hari. Dan KD 4.1 yaitu membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan keseimbangan pada benda tegak. Berikutnya ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu membuat karya yang menerapkan prinsip keseimbangan benda tegak. Jadi nanti anak-anak akan merancang jembatan dan mengujinya di depan kelas. Baik, selanjutnya sebelum anak-anak bekerja bisa melihat KTD terlebih dahulu yang telah Bapak share di progress up. Sebelum semuanya bekerja, Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok terlebih dahulu, yaitu kelompok yang di depan yang terdiri dari 3 cewek ya dan 3 di belakang dan terdiri dari cowok ya. Silahkan kalian berdiskusi dalam kelompoknya dan Bapak berikan waktu 15 menit untuk merancang jembatan yang kalian mau buat nantinya. Kalau menurut kamu bagaimana? Menurut aku sih kita lebih baik buat miniatur dari miniatur aja. jembatan dari stick es krim. Jadi tumpuannya tuh dari stick es krim gitu loh. Terus tumpuannya mau gimana? Iya, yang Tengah atau tiga mana? gitu. Itu tuh di masing-masing ujungnya aja. Karena untuk Agar bebannya itu biar sendiri kita jembatannya. mendingan pakai air mineral saja gitu, biar lebih mudah buktikan kalau masa benda mempengaruhi keseimbangan Setuju nih? coba. Boleh. Boleh deh. Yuk, kita bikin yuk rancangannya yuk di kertas. Baik, waktu berdiskusi sudah selesai ya. Apakah sudah siap semuanya? Yang kelompok 1 mungkin sudah Siap, Pak. Sudah ya. Kalau Ya. kelompok 2 sudah siap? Siapa sudah? Ya, sudah siap. Baik, sekarang tolong anak-anak presentasikan ke depan rancangannya ya. Mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1 si siapa? Jadi dari tadi kita mengenai LKPD tuh, kami membuat jembatan menggunakan stick es krim yang dilapisi kertas aluminium yang digambarkan dengan persegi panjang yang panjang. Lalu nanti kami juga membuat titik tumpu di kedua sisinya dari stick es krim agar seimbang. Untuk menguji jembatan, kami menggunakan mobil-mobilan yang bisa bergerak di atas jembatan. Begitu, Pak. Wah, bagus ya. Ada yang ingin berkomentar mungkin dari kelompok 2? Bagus ya, itu kelihatannya kuat ya jembatannya. Keren. Ya, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus ya presentasi dari kelompok 1 tadi. Boleh kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya kita lanjut nih ke kelompok 2. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan presentasikan desain dari rancangan kami ya, bangunan kami. Silakan pada Ya. Edi dan Jadi dari kelompok kami yaitu membuat jembatan berbentuk segitiga, nanti membentuk titik tumpu sebanyak 3 buah gitu ya, 1, 2, 3 kayak gitu. Menggunakan gelas kertas, di sini dilambangkan dengan persegi gitu. Lalu kami akan menggunakan 3 tusuk sate gitu, ke sini, jadi 3 1. Jadi nanti akan ditambahkan beban yaitu benda dengan diisi air gitu. Wah, bagus juga ya.
dari kelompok 2, jadi tidak berbentuk persegi panjang tetapi berbentuk segitiga ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau diberikan komentar oleh kelompok 1? Sudah bagus Pak. Sudah. Mungkin dijujukan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, dari kelompok 2 tadi boleh berikan keterangan lagi. Karena waktu kita telah habis, maka untuk pembuatan karyanya dilanjutkan di rumah masing-masing ya. Namun sebelumnya kita perlu disepakati dulu nih, kira-kira mau karyanya dikumpulin kapan gitu. Pertemuan berikutnya aja Pak. Ya, boleh pertemuan berikutnya. Apakah yang lain setuju? Setuju. Ya Pak, boleh Pak, setuju. Oke, baik. Jadi di pertemuan berikutnya anak-anak akan membawa karya yang telah selesai dan mempresentasikannya di depan kelas ya. Baik Pak. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, jangan lupa untuk membawa karyanya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik, karena kita ada yang nggak hadir nggak hari ini? Hadir semua Pak. Alhamdulillah ada semua ya. Baik, agar semakin semangat kita mau jargon lagi nih, sama seperti pertemuan sebelumnya ya. Karena kalian selalu mengingat Bapak itu berdasarkan jargonnya. Iya. Jadi jika Bapak bilang fisika, anak-anak bilang fisika semangat luar biasa, Allahu Akbar. Baik, fisika semangat luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sudah semangat semua ya. Baik, untuk pertemuan sebelumnya Bapak sudah memberikan tugas tentang membuat karya yang berhubungan dengan keseimbangan benda tegak. Bagaimana nih untuk karyanya, apakah sudah selesai? Sudah Pak. Sudah selesai ya. Jadi mungkin bisa dipresentasikan dari kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dari tugas kami yang kemarin, yaitu kita membuat karya miniatur jembatan. Bisa dilihat ya teman-teman, ini miniaturnya. Jadi di sini kami membuatnya menggunakan stick es krim dan dilapisi oleh kertas. Ya, stick es krimnya di dalamnya ya. Dan titik tumpu di kedua sisi dengan menggunakan gelas kertas. Selanjutnya di sini kami juga ingin menguji jembatan ini apakah bisa digunakan dengan baik atau tidak. Oke, di sini bisa ya teman-teman, bisa digunakan dengan baik jembatannya. Mungkin ya begitu dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan atau berkomentar? Cukup. Baik. Luar biasa, bagus sekali ya. Aduh. Iya dong, kelompok 1. Begitu Pak dari kelompok kami. Ya. Baik, terima kasih. Kelompok 1 sudah jalan ya dan berjalan baik untuk proyeknya. Boleh dari teman-teman untuk kelompok 1. Baik, tadi sudah ya kelompok 1 sudah mempresentasikan karyanya, sudah bagus dan berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2 boleh mempresentasikan karya yang telah dibuatnya. Baik Pak. Ini kami dari kelompok 2. Nah,
akan mempresentasikan ya, memperagakan juga, mengecek gitu ya kekuatan dari model Jembatan yang kami jembatan yang kami buat dengan menggunakan model segitiga gitu ya. Nah di sini kami ada Satu lagi, ya, satu satu lagi lagi. nanti akan ditambahkan sedikit demi sedikit air ya. Oke, kita akan menambahkan beban dengan menaruh gelas ya, lalu nanti akan ditambahkan beban dengan menggunakan air ya, sedikit demi sedikit untuk Ya. mengecek kekuatan jembatan. Kita Buat. mulai tambahkan ya. Ya, siap. Bisa dilihat ya bagaimana kekuatan yang sangat kokoh sekali. Kokoh. Nah ini udah penuh. Nah, gimana? Gimana? Ya bagus sekali ya. Sangat kokoh. Sangat kokoh dan tahan ya terhadap beratnya. Oke, ini Pak sudah yang kelompok kita. Sudah kokoh. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 sudah sangat baik ya untuk karyanya dan sudah berjalan dengan baik. Ya. Boleh untuk kelompok 2 kembali ke Baik, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan karya-karyanya sangat bagus dan berjalan dengan baik ya. Apakah selama mengerjakan karya-karya ini kalian mengalami suatu permasalahan? Ini Pak, kalau dari kelompok 1 harus menunggu lemnya kering dulu dan menyesuaikan dengan banyaknya stik es krim itu yang digunakannya. Oh iya, dengan menggunakan stick es krim tadi ya. Ya, jadi disesuaikan dengan masa bebannya juga. Ya, untuk kelompok 2 Kalau untuk kelompok 2 hanya kesulitannya di saat menghitung ukuran tusuk satenya ya, karena tusuk sate kadang tidak seimbang itu Pak. ya, baik. Baik, jadi dari proyek-proyek karya ini anak-anak telah mempelajari tentang hubungan beban ya tadi dengan keseimbangan, dan juga tadi pada tusuk sate itu mempelajari tentang pengaruh besarnya dengan gaya terhadap keseimbangan ya benar-benar. Baik, jadi ada evaluasi yang anak-anak harus kerjakan, yaitu penilaian antar teman dan diri. Jadi karena Bapak tidak mengawasi anak-anak dalam pembuatan karyanya, jadi kalian harus menilai teman kalian maupun diri kalian sendiri. Bisa dilihat di link yang telah tertera di PowerPoint dan diisi ya. Bapak berikan waktu sepertinya. Baik, sudah mengisi evaluasinya semuanya? Sudah Pak. Baik, berikutnya Bapak akan memberikan penguatan yang terkait proyek-proyek yang anak-anak telah buat tadi. Nah, di sini proyek tadi kita telah melihat bahwa bentuk jembatannya berbeda ya. Satu berbentuk segitiga dan satu berbentuk persegi panjang. Nah, di sini Bapak ingin memberikan penguatan terkait bentuk jembatan yang mempengaruhi keseimbangan ketiga. Nah, di sini ada jembatan A yang berbentuk melengkung, tapi melengkungnya ke atas seperti huruf N, dan jembatan B. Jembatan B melengkung juga, tapi melengkung ke bawah seperti huruf U. Nah, menurut anak-anak, jembatan yang mana sih yang paling sering digunakan, yang jembatan A atau jembatan B? Ya, ada yang pernah melihat jembatan A mungkin? Pernah Pak, waktu ke Banjarmasin saya lihat jembatan tersebut namanya tuh jembatan Zai Alalak Pak, kalau nggak salah ya. Ya, betul. Wah, sudah jalan-jalan ke Banjarmasin ya dari Bandung. Ya dong Pak, jalan-jalan dulu. Oke, jadi kita mau membuktikan nih, mengapa sih bentuk jembatan yang A dan jembatan yang B itu lebih sering digunakan yang A, mengapa nggak yang B gitu. Jadi di sini kita ada rumus nih anak-anak, yaitu
Fs sama dengan F ke pusat dikurang F keluar. Nah, ada yang tahu nggak apa itu Fs? Gaya berat bukan Pak? Bukan ya, bukan gaya berat, karena gaya berat itu biasanya V ya. Nah, kalau Fs ini adalah gaya sentripetal. Mengapa gaya sentripetal yang digunakan? Karena bentuk jembatannya ini melengkung ya, sehingga bergerak secara rotasi maupun secara translasi. Nah, di sini Fs sama dengan F ke pusat dikurang F keluar. Nah, kira-kira dari gambar yang A, anak-anak tahu nggak F ke pusat itu yang mana? Jadi di gambar yang A itu kita bisa memperpanjang garisnya membentuk sebuah lingkaran ya. Nah, kira-kira di gambar yang A yang menuju pusat gaya apa sih? Gaya berat Pak. Ya, gaya berat. Gaya beratnya di sini ya. Nah, di sini ada gaya apa? Gaya normal. Ya. Jadi di sini gaya sentripetal sama dengan gaya ke pusat dikurang gaya yang keluar lingkaran. Nah, tadi kan sudah tahu ya kalau gaya yang ke pusat itu adalah gaya berat. Nah, dikurang gaya yang keluar. Nah, kira-kira di sini yang keluar. Ya, betul. Gaya normal ya. Jadi di sini Fs sama dengan M dikurang 2N, atau bisa juga ditulis 2N sama dengan Mg ditambah jadi bisa juga ditulis jadi bisa juga ditulis dengan 2N sama dengan Mg dikurang Fs ya. Nah, lalu kita juga akan menganalisis yang jembatan B nih. Nah, di sini sama ya, tadi ada gaya normal juga. Ada gaya berat gaya. Nah, kira-kira yang di sini yang menuju pusat gaya apa? Yang keluar lingkaran. Yang menuju pusatnya gaya apa? Gaya normal. Ya betul, gaya normal ya. Ini kan ya, kalau kita perpanjang lingkarannya bisa di sini, pusatnya di sini berarti gaya normal bisa. Sedangkan gaya beratnya keluar ya. Jadi kita juga bisa merumuskan seperti tadi, Fs sama dengan F ke pusat dikurang F keluar ya.
intensitasnya kita tidak tahu 2M tadi ya, 2M kurang gaya keluarnya gaya apa? Gerak. Ya gitu, gaya gerak ya. Jadi akan sama dengan 2M kurang MGB. Ini berarti 2M sama dengan FS. FS ditambah MGB. Nah, di sini kan kita sudah melihat bahwa rancangan A itu N-nya MG dikurang FS per 2 ya. Sedangkan di rancangan yang B, M-nya FS ditambah MGB plus 2. Nah, kira-kira lebih besar N yang mana nih? Yang A atau yang B? Yang B. Ya, betul, yang B ya. Jadi, keseimbangan pada benda B lebih kecil daripada benda A karena di rancangan B kita memerlukan gaya normal yang lebih besar atas ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa jembatan yang A itu akan lebih seimbang daripada jembatan yang B. Nah, dari pembelajaran hari ini apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Jadi syarat kesetimbangan benda tegar adalah jumlah gaya dan torsi yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Begitu Pak. Ya, betul. Boleh tuliskan tepuk tangan. Baik, sekarang Bapak akan mengkonfirmasikan kesimpulannya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini Bapak akan mengkonfirmasi kesimpulan yang telah diberikan tadi. Jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah syarat keseimbangan benda tegar adalah jumlah gaya dan torsi yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0, sehingga saat membuat benda yang menerapkan prinsip keseimbangan benda tegar harus memperhatikan jenis bahan yang digunakan, meliputi massa dan bentuk bahannya, serta posisi atau peletakan bahannya. Itu ya kesimpulannya tadi. Nah, itu berarti anak-anak sudah mengerti tentang materi keseimbangan benda tegar ini. Jadi mungkin kalian akan mudah untuk mengisi evaluasi pembelajaran yang akan Bapak berikan. Dan itu bisa dilihat di link yang tertera di PowerPoint. Boleh dikerjakan, Bapak berikan waktu 15 menit. Bapak berikan waktu 15 menit. Baik Bapak. Pembelajaran hari ini waktunya sudah habis. Kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang karya yang memanfaatkan titik berat. Jadi kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.